Halo teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda seperti biasanya. Saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Libra di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022. Kita akan melihat apa yang bakal terjadi untuk kamu khusus di selama 1 bulan ke depan di bulan Juni, ya, supaya kamu bisa lebih banyak membenahi, memberikan sebuah sifat yang refleks dalam kehidupan kamu, supaya bisa memberikan sebuah sisi yang positif dan cukup memberikan sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan lupa saya mengajak Anda dulu untuk bisa like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru ya. Nah, saya bisa membantu Anda dalam hasil pencerahan aura, magic money, menarik hoki rezeki, dan dewa penolong ataupun jimat keberuntungan. Jika ada sesuatu yang ingin bisa saya bantu, bisa cari saya di nomor WA saya yang tertera di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya. Jangan lupa Anda bisa relaksasi, santai dalam menanggapi hasil ramalan dengan baik dan benar ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Libra, di sini mengenai tentang sebuah hukum ya. Yang bagaimana di sini kartu ini adalah sebuah kartu yang cukup menantang. Kartu ini mengatakan sebagai sebuah hukum gugatan, proses pengadilan, ataupun sebuah wasiat kontrak ya, pajak perselisihan ataupun berbagai masalah hukumnya. Juga bisa mengatakan menjelaskan sebuah masalah ya dalam apa yang akan kamu ambil ya. Nah, jadi di sini mengatakan sebuah keputusan ataupun apa yang akan digugat dan apa yang akan dicapai dan apa yang akan ditandatangankan ya. Ibarat mengatakan sebuah taken kontrak sehingga segala sesuatunya berhubungan dengan aturan hukum. Coba di sini kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu, yang mana di sini mengenai tentang hukum, apa yang akan kamu capai. Siklus kehidupan kamu di sini, kamu harus bisa membuka diri kamu dan kamu harus bisa memberikan segala sesuatunya secara unik ya, secara universal apa yang terdapat dalam diri kamu dan apa yang akan bisa kamu capai sehingga kamu benar-benar bisa merealisasikan ataupun memberikan sebuah bentuk keseimbangan hidup kamu. Jadi kamu harus bisa lebih terbuka, lebih memberikan sebuah kebanggaan dalam diri kamu, apa yang akan kamu capai dan kamu bisa lebih beresonansi, apa yang bisa memberikan sebuah sikap yang baik dalam pembukaan diri kamu dalam sebuah bentuk pemecahan masalah. Terus yang kedua, di sini siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan di sini, kamu selalu bisa menerima perubahan kehidupan kamu selalu bisa memberikan sebuah sisi tolak ukur yang cukup baik dalam kehidupan kamu. Dan transformasi kehidupan kamu di sini bisa memberikan sebuah kekuatan yang identik, kekuatan yang muncul dari internal dan eksternal ya, yang bagaimana dalam pengembangan ide-ide kreativitas kamu. Dan kamu bisa membangun diri kamu secara seutuhnya. Dan siklus kehidupan kamu yang terakhir, di sini kalau yang saya lihat, kamu bisa memberikan sebuah sikap kenyataan dalam tindakan dan perbuatan, apalagi dalam ucapan kamu. Kamu benar-benar bisa memberikan sebuah perubahan takdir dan nasib kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Sehingga kehidupan kamu bisa mensejahterakan, memakmurkan diri kamu secara seutuhnya ya. Sehingga kamu ada sebuah pembukaan ataupun sebuah openness dalam diri jiwa kamu. Di sini adalah siklus kehidupan kamu yang cukup baik jika kamu melakukan di bulan Juni ini. Jadi kamu udah cukup tahu ya sebenarnya, tapi itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi secara menyeluruh jiwa kamu bisa menerima dan bisa lebih terbuka apa yang akan kamu lakukan. Sehingga di bulan Juni ini benar-benar bisa disimpulkan dengan sebuah kekuatan jiwa sehingga apa yang kamu lakukan benar-benar bisa membuka diri dalam apa yang akan kamu geluti sehingga tidak berproses terhadap hukum ya. Nah, kita akan melihat lagi mengenai tentang rencana dan tujuan kamu orang zodiak Libra, yang mana di sini mengatakan tentang sebuah perwujudan ya, cinta kasih kamu, bentuk perhatian kamu kepada Tuhan kamu. Ya, di sini kamu harus bisa
mempersonifikasikan pengabdian diri kamu, jiwa kamu kepada Tuhan. Kamu harus bisa lebih dekat dan mintalah arahan petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi di bulan Juni ini kamu tidak lepas ataupun tak pernah luput dari yang namanya Tuhanmu. Jadi bersabarlah dan tetap berpotensi yang tinggi terhadap apa yang akan kamu lakukan, dan yakinkanlah ya hidup kamu bisa lebih mengekspresikan segala sesuatunya dengan bentuk kebebasan dan bentuk diri kamu. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankanlah dengan sebaik mungkin sehingga benar-benar bisa memberikan sebuah sikap ataupun tindakan kehidupan kamu yang baru. Nah, diri kamu itu seharusnya bisa lebih menjaga diri, lebih banyak menjalankan sesuai dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jangan bertindak sebagaimana akan kamu lakukan, jangan bertindak sebagaimana yang akan kamu jalankan, karena dalam diri kamu itu tidak pernah lepas dari yang namanya perjalanan hidup kamu dengan Tuhanmu. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu capai ya. Jadi pembentukan aura hoki rezeki dewa penolong di sini kalau yang saya lihat kamu harus ada sebuah bentuk pengembangan jati diri kamu, bentuk talenta dan bentuk kemampuan kamu seperti apa. Jadi apa yang akan lakukan di sini sebenarnya kamu ada sebuah kebangkitan ataupun sebuah kesadaran secara menyeluruh dalam memberikan sebuah sikap yang baik yang bagaimana akan kamu sikapi. Apa yang akan kamu berikan benar-benar bisa dijalankan dengan sisi keterbukaan dan sisi yang secara menyeluruh. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah perjalanan hidup kamu itu ada pemikiran ya yang bentuk sebagai kombinasi ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu sikapi harus benar-benar bisa diberikan sebuah sisi yang baik. Perjalanan hidup kamu harus ada sebuah perjalanan yang cukup memberikan sebuah kombinasi, bukan hanya dari segi satu pemikiran, tapi harus bisa diberikan dengan pemikiran yang kedua. Ya, sehingga kehidupan kamu itu perlu adanya sebuah kehidupan yang cukup menjanjikan ke masa depan. Apa yang akan kamu lakukan, jangan terpengaruh oleh hasutan ataupun hanya bisa mengikuti arus sungai ataupun arus air. Di mana kamu berada, kamu harus benar-benar bisa memberikan sebuah penegak hukum, penegak keadilan dalam diri kamu. Apa yang akan kamu capai benar-benar bisa memberikan sebuah sikap energi yang positif. Nah, jadi dalam diri kamu biarkanlah kamu bersinar terang dengan apa adanya. Kalau memang benar-benar kamu bisa memberikan sebuah tahap perencanaan, tahap planning, kamu jalankanlah dengan sebaik mungkin. Apa yang akan kamu lakukanlah dengan apa yang akan kamu kerjakan. Jangan memberikan sebuah sikap yang tidak jujur dalam diri kamu, tetapi lakukanlah apa yang bisa kamu dapatkan, apa yang bisa benar-benar kamu berikan. Jadi udah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi. Sebenarnya kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang cukup positif, yang lebih energik, sehingga kamu benar-benar bisa mengembangkan apa yang bisa kamu rasakan. Jadi di sini courthouse itu mengenai tentang sebuah kesetiaan, kepercayaan dalam pembentukan kerjasama. Ya, jadi segala sesuatunya berhubungan dengan hukum. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan kebaikan. Nah, di sini kita akan melihat the mantra healing, apa saja yang harus kamu lakukan sehingga kamu benar-benar memberikan sebuah sikap yang cukup baik sehingga kamu dalam hati kamu bisa tergerak dengan segala sisi yang baik. Untuk pertama, liberating love ini adalah sebuah bentuk perhatian yang cukup memberikan sebuah kedewasaan, berdikari dalam sisi yang positif ya. Sisi yang cukup memberikan sebuah sisi perhatian dalam diri kamu dalam memberikan kekuatan, kepuasan yang kamu berikan dalam diri kamu. Terus yang kedua, ada asking ya. Nah, asking for angelic support. Yang mana di sini kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah dukungan, bisa memberikan lebih banyak petunjuk dan arahan. Jadi apapun yang kamu berikan bisa memberikan sebuah apa yang diberikan dalam bentuk intuisi hati jiwa kamu dengan sisi yang baik. Nah, jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak lebih banyak berdoa, lebih banyak memberikan sebuah pemikiran yang cukup terbuka,
dan tunjukkanlah kebenaran kamu yang sesungguhnya itu apa yang akan kamu capai, dan kamu memberikan sebuah bentuk arah tujuan yang tepat, ya. Yang pertama, liberating love, di mana di sini pertama dia mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak belajar bagaimana untuk bisa menetapkan kepercayaan diri kamu sendiri, percaya dan yakin pada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak realisasikan diri kamu, maksudnya keinginan untuk bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kamu yang sesungguhnya dalam menjalankan kehidupan dengan tindakan yang mengarah sebagai pencapaian kebahagiaan kamu, ya. Terus yang ketiga, integrasikanlah sebuah bentuk bayangan dari ego kamu, ya. Jadi maksudnya di sini ego kamu, apa yang akan kamu capai, akan kamu dapatkan, dan apa yang akan kamu raih, capailah dengan sisi yang penuh baik, ya. Capailah dengan sisi yang penuh dengan memberikan sebuah sisi yang positif. Apa yang akan kamu berikan, berikanlah dengan setiap pemikiran selektif, barulah kamu bisa mencapai apa yang kamu dapatkan, ya. Terus yang kedua, mengenai tentang asking for angelic support, yang mana di sini kamu harus bisa mengungkapkan ego kamu secara spiritual kepada Tuhanmu. Ibaratnya banyak curhatan, banyak menjelaskan segala sesuatunya dengan mengungkapkan perasaan kamu dengan doa, ya. Terus yang kedua, melepaskanlah pola penghindaran. Penghindaran itu maksudnya melepaskan setiap masalah yang kamu hadapi, kamu harus hadapi dengan sungguh-sungguh. Hadapilah dengan penuh tantangan. Jangan hadapi dengan putus asa, menyerah, ataupun tidak berani menghadapi masalah. Terus yang ketiga, jadilah seorang penerima yang cukup baik. Memberikan sebuah pola kehidupan kamu yang cukup memberikan sebuah energi positif. Jika segala sesuatunya bisa didapatkan baik, kamu terima. Apalagi yang buruk, kamu juga harus terima. Tapi belajarlah lebih selektif, belajarlah lebih banyak memikirkan segala sesuatunya dengan hasil pencapaian, ataupun menemukan sebuah jalan yang terbuka. Jalan yang bagaimana akan kamu sikapi, sehingga itu bisa menjadikan sebuah pedoman dalam hidup kamu. Jadi itulah yang bisa saya katakan, yang bisa saya kasih tahu mengenai hasil ramalan The Mantra Healing, ya. Nah, itulah yang akan kamu sikapi jika kamu benar-benar bisa lebih meyakinkan bahwa diri kamu bisa mendapatkan segala sisi yang baik. Nah, jadi apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Juni udah cukup tahu, ya, dan udah cukup dimengerti. Jadi kamu bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Jadi apapun yang kamu berikan itu semua bisa memberikan sebuah sisi yang positif dan sisi yang baik. Coba di sini kita akan memberikan. Jadi apapun yang kita akan lalui, kita akan memberikan sebuah pengalihan dari segi bentuk asmara percintaan, ya. Karena di sini saya udah kasih tahu ramalan itu apa yang akan terjadi. Sekarang kita akan memberikan sebuah bentuk hubungan yang bagaimana akan kamu berikan, ya. Di sini pertama, ya, saya di sini dengarkanlah isi hati kamu, ungkapkanlah apa yang berasal dari kata hati jiwa kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah kekuatan, merealisasikan kekuatan dalam perasaan, ungkapkanlah dan saling mengerti, saling mengetahui apa yang diinginkan. Terus yang kedua, di sini berikanlah sebuah kesempatan pada pasangan kamu, berikanlah yang terbaik supaya bisa mengubah segala sesuatunya dengan sungguh cepat, ya, ataupun membentuk sebuah hubungan yang benar-benar yang diinginkan, ya. Itu, ya. Terus juga di sini bisa memberikan segala sesuatu harapan, banyak berdoa dan dekatkan dirimu pada pasangan kamu. Ceritakan apa yang terbaik dan ceritakanlah apa yang dia mau sehingga benar-benar bisa balance kehidupan kalian. Untuk pola hubungan kalian, dan yang saya di sini, cinta tetap bertahan, ya. Jadi tetaplah melakukan yang terbaik, karena di sini ada mengatakan bahwa love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation, ya. Jadi kondisikan cinta kamu supaya tetap bertahan dan tetap bertumbuh terhadap apa yang akan kalian berikan dalam sebuah harapan yang baik, ya. Dan
Ungkapkanlah segala sesuatunya dengan isi hati kalian dan curahkan melalui perasaan kamu apa yang terdalam di dalam bentuk hubungan kalian. Bentuklah sebuah hubungan komitmen dan tetap bertahan dalam memberikan sebuah hubungan yang langgeng ke masa depan. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu orang yang berzodiak Libra. Ada sesuatu yang harus dijalankan, ada sesuatu yang harus diberikan sebuah sisi yang positif dan sisi yang baik. Jika kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik, maka itulah nanti akan diberikan sebuah sisi positif jika kamu benar-benar menyikapi segala sesuatunya dengan apa yang akan kamu inginkan. Kita akan mengambil satu kartu untuk kamu orang berzodiak Libra di bulan Juni selama 1 bulan ke depan ya. Kita akan menarik satu kartu. Kata bijak kehidupan kamu apa ya? Untuk di bulan Juni. Nah, di sini pertama mengatakan bahwa memaafkan membuat Anda menjadi pribadi yang semakin kuat ya. Jadi maafkanlah diri kamu, maafkanlah orang lain, dan bentuklah sebuah hubungan kerjasama yang cukup baik dan hubungan yang cukup solid sehingga diri kamu benar-benar bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup baik. Sampingkanlah rasa ego kamu dan keras kepala kamu sehingga bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup langgeng dan hubungan yang cukup baik dalam mendapatkan sebuah keuntungan, saling berbagi kasih sayang, saling memberikan sebuah bentuk perhatian sehingga di dalam diri kalian membentuk sebuah hubungan ada sebuah komitmen yang cukup mendasari kehidupan kalian jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196358839. Jika ingin berkonsultasi mengenai bentuk pencerahan aura, pembentukan cakra aura jiwa, menarik hoki rezeki dari Magic Money, dan jimat keberuntungan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke saya ya, supaya saya bisa membantu kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi ilmu-ilmu ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.